Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Mailina, NIM 210601005 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pengolahan data menggunakan metode Data Involvement Analysis atau DEA. Sebelum melakukan pengolahan data, maka terlebih dahulu kita harus mempersiapkan data yang akan kita olah. Di sini saya akan share screen data yang akan saya gunakan. Di sini saya akan mengukur tingkat efisiensi belanja sektor publik, yaitu belanja di sektor pendidikan. Adapun variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk sektor pendidikan adalah belanja pendidikan sebagai variabel input dan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah sebagai variabel outputnya. Di sini saya menggunakan data dari tahun 2018 sampai 2022 di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Setelah mentabulasi data, maka kita inputkan data ke dalam software yang kita gunakan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan software MaxDEA. Saya akan share screen untuk cara membuka softwarenya. Ini adalah software MaxDA yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik File, kemudian klik New, kemudian pilih file MaxDA model. Setelah itu, kita klik Import Data. Kita masukkan atau kita inputkan data yang akan kita gunakan. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk kolom DMU, kita isi dengan DMU name. Belanja pendidikan merupakan variabel input. Rata-rata lama sekolah atau RLS adalah variabel output. Dan harapan lama sekolah atau HLS adalah variabel output. Kemudian kita klik Save. Kemudian kita pindah pada pemilihan model. Untuk orientation yang digunakan dalam penelitian ini atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah output oriented. Pada penelitian-penelitian sebelumnya juga banyak menggunakan pendekatan output oriented untuk mengukur efisiensi belanja di sektor publik. Nah, pendekatan output oriented ini adalah pendekatan yang kita gunakan apabila kita ingin menganalisis suatu entitas atau DMU untuk memaksimalkan outputnya. Nah, yang penting outputnya ini optimal dan inputnya itu menyesuaikan. Kemudian RTS menggunakan asumsi variabel return to scale atau VRS. Nah, asumsi VRS ini adalah setiap penambahan input tidak akan menghasilkan output dengan proporsi yang sama, atau di mana peningkatan input sebesar X tidak akan menghasilkan output sebesar X juga. Perubahan output dapat menghasilkan yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Setelah memasukkan pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, kemudian kita klik Run untuk menjalankan hasilnya. Maka secara otomatis akan keluar hasil pengolahan datanya.
Setelah itu hasilnya akan keluar secara otomatis. Kita buka untuk melihat hasil olahan datanya. Nah, ini adalah hasil pengolahan data akhir menggunakan MaxDA tadi. Untuk melihat tingkat efisiensi dari masing DMU-DMU yang kita analisis, kita dapat melihatnya pada kolom skor. Nah, pada kolom skor ini, kita dapat nih melihat bagaimana sih efisiensi dari masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat dalam mengelola belanja publiknya. Kota yang dikatakan efisiensi secara sempurna adalah kota yang mendapatkan skor 1. Seperti pada tahun 2020 ini, di mana Kota Padang dan Kota Solo sudah efisiensi sempurna dalam mengelola anggaran publiknya menggunakan variabel yang kita gunakan tadi. Kemudian, selain melihat kolom skor, kita juga melihat nilai projection dari masing variabel. Karena kita menggunakan pendekatan output oriented, maka kita fokus pada nilai projection rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah. Nah, nilai projection ini merupakan nilai yang disarankan oleh DEA untuk masing-masing DMU yang belum efisien. Nah, DMU yang belum efisien ini apabila ingin mencapai efisiensi sempurna, maka DMU tersebut harus mencapai target atau nilai projection yang dihasilkan oleh DEA ini. Setelah itu, kita akan menghitung nilai potensial improvement. Nah, nilai potensial improvement ini adalah nilai perbaikan yang harus dilakukan pemerintah jika pemerintah atau DMU itu ingin mencapai efisien secara sempurna. Di sini saya sudah menyalin data yang dihasilkan oleh BEA tadi. Nah, untuk data ini adalah data aktual atau data sebenarnya dari variabel rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Untuk menghitung nilai potensial improvement itu adalah menggunakan rumus nilai projection dikurangi dengan nilai aktual dibagi dengan nilai aktual. Sebelumnya kita bikin kolom untuk menghitung potensial improvement ya. Mari kita hitung nilai potensial improvement dari masing-masing DMU, yaitu dengan rumus nilai projection dikurangi dengan nilai aktual dibagi nilai aktual. Ini adalah nilai potensial improvement untuk variabel rata lama sekolah. Kemudian kita menghitung potensial improvement untuk variabel harapan lama sekolah, yaitu nilai projection dikurangi nilai aktual dibagi nilai aktual. Nah, ini adalah nilai potensial improvement untuk harapan lama sekolah. Bagi masing-masing DMU yang belum efisien, maka untuk mencapai efisiensi secara sempurna, masing-masing DMU harus meningkatkan nilai potensial improvement dari variabel yang digunakan. Misalkan Kepulauan Mentawai nih, dia belum efisien. Untuk meningkatkan efisiensinya, dengan variabel rata-rata lama sekolah, Kepulauan Mentawai harus meningkatkan sebesar 0,59% untuk rata-rata lama sekolah dan 0,17% untuk harapan lama sekolah agar Kepulauan Mentawai ini bisa mencapai efisien sempurna atau 1. Nah,
Untuk variabel untuk DMU yang sudah efisien secara sempurna, maka nilai potensial improvementnya akan bernilai 0. Karena nilai projection yang dihasilkan oleh DEA tadi sudah sama dengan nilai rata-rata lama, sudah sama nilainya dengan nilai aktual yang ada di website BPS. Sehingga Kota Padang ini dan Kota Padang Panjang ini tidak perlu lagi melakukan perbaikan. Sedangkan yang belum efisien ini akan disarankan untuk melakukan perbaikan agar mencapai efisien sempurna. Dan kita juga bisa lihat untuk Kota Padang Panjang karena skornya udah 1, skor efisiensinya sudah 1, maka nilai potensial improvement dari masing-masing variabel itu bernilai 0. Mungkin cuman sekian dari saya penjelasan tentang tutorial cara pengolahan data menggunakan metode Data Involvement Analysis menggunakan software MaxDA. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.